Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Jungle Cruise. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan sebuah legenda air mata bulan atau Lagrimas de Cristal, yaitu sebuah kelopak bunga ajaib yang berasal dari pohon tersembunyi, dan bunga tersebut ada jauh di dalam hutan Amazon, Brasil. Bunga tersebut memiliki kandungan zat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Pada pertengahan abad ke-16, penjelajah Spanyol yang dipimpin oleh Don Lope de Aguirre, ia bersama krunya melakukan ekspedisi mencari air mata bulan. Namun saat mereka mencarinya, satu persatu pasukan Aguirre direnggut oleh keganasan hutan Amazon. Legenda menyatakan kalau Aguirre dan pasukannya berhasil diselamatkan oleh suku pedalaman Amazon. Mereka memberinya air mata bulan untuk lolos dari kematian. Bukannya berterima kasih, Aguirre malah meminta kepala suku untuk memberikan mata panah suci, di mana mata panah suci tersebut adalah kunci untuk menemukan pohon ajaib. Karena kepala suku menolak untuk memberikannya, Aguirre pun marah besar dan membakar tempat tinggal suku tersebut. Akan tetapi, nasib buruk menimpa Aguirre dan pasukannya. Mereka dikutuk untuk tidak bisa keluar dari hutan, dan tak bisa jauh dari sungai. Bahkan mereka juga dikutuk tak bisa mati. Adegan berlanjut ke tahun 1916, itu adalah MacGregor Houghton. Ia berpidato untuk meminta dana ekspedisi, supaya menemukan legenda air mata bulan, dengan tujuan untuk penelitian dan pengobatan. Tetapi kelompok society itu menolaknya, dan hanya menganggap air mata bulan hanyalah sebuah mitos. Saudari Houghton bernama Lily, yang pada saat itu menjadi penonton, tiba-tiba memutuskan untuk menyelinap ke ruang penyimpanan benda langka. Tetapi saat Lily ke sana, ia bertemu dengan seorang bangsawan Spanyol yaitu Pangeran Joachim. Lily pun berpura-pura untuk mencari sesuatu. Di ruangan atas, Lily kembali mengendap-endap dan menemukan apa yang ia cari, yaitu sebuah peti berisi mata panah suci. Lily kembali mengambil benda langka tersebut, lalu pergi secara diam-diam. Pangeran Joachim ke ruangan itu juga dan ia berniat membeli mata panah suci. Setelah mengetahui mata panahnya hilang, ia pun menyadari kalau wanita yang ada di ruangan tersebut telah mencuri barang tersebut. Melihat Lily sedang turun dari tangga, ia pun langsung menyuruh para pekerja untuk menangkapnya. Lily mencoba melarikan diri menggunakan tangga, akan tetapi Joachim menendang sebuah kotak ke arah tangga, yang membuat Lily hilang keseimbangan. Lalu tangga itu keluar jendela dan Lily masih bertahan dengan berpegangan di ujung tangga. Kemudian Joachim meminta Lily untuk memberikan kotak mata panah suci. Akhirnya Lily pun memberikan kotaknya kepada Joachim. Saat ini juga MacGregor datang, dan langsung menghentikan bas wisata, untuk membiarkan Lily jatuh di atas bas tersebut. Setelah Lily sudah berada di atas bas, MacGregor langsung masuk ke dalam bas. Kemudian membayar sedikit uang untuk pergi ke apartemennya. Raut wajah Joachim langsung berubah menjadi kesal, karena kotak dari Lily ternyata berisi boneka burung. Si penjual mata panah, kemudian mencoba menenangkan Joachim, dan tak sengaja menyebut nama aslinya. Akhirnya Joachim pun marah, lalu membunuh semua orang di sana. Setelah itu, si penjual memberitahu Joachim, bahwa kali akan pergi ke suatu tempat, yang ada hubungannya dengan mata panah suci. Joachim pun langsung tahu, dan akan menyusul Lily. Lily dan MacGregor sudah berada di apartemennya, karena kunci mata panah suci sudah ditemukan, mereka pun membuat rencana pergi ke hutan Amazon, untuk mencari air mata bulan. Adegan beralih ke sungai Amazon, di mana seorang pemandu wisata bernama Frank Wolf, sedang membawa wisatawan untuk melintasi sungai Amazon. Dengan menggunakan perahu kesayangannya, kemudian memperingatkan ke wisatawan pertunjukan seperti penampakan dua burung tukan, yang sedang berebut makanan mereka. Kemudian, penampakan kuda Nil bohongan, hingga suku pedalaman yang secara tiba-tiba menyerang para wisatawan. Setelah pertunjukan selesai, Frank membawa wisatawan kembali ke tempat awal, tempat itu bernama Portovelho. Frank diberi uang perjalanan, serta uang tips dari para wisatawan. Beberapa saat kemudian,
Frank didatangi pemilik perahu tadi yang bernama Tuan Nilo. Ia menagih uang ke Frank. Frank yang saat ini tak memiliki uang banyak, hanya memberikan sedikit dari hutangnya kepada Tuan Nilo. Pada akhirnya, mereka menahan mesin perahu Frank sebagai jaminan. Di waktu yang sama Lily dan McGregor baru saja tiba di Porto Velho. Mereka langsung pergi ke bar untuk menemui Tuan Nilo. Di mana mereka ini ingin menyewa perahu, yang nantinya akan digunakan untuk perjalanan mencari air mata bulan. Tuan Nilo saat itu ada di kantor, untuk meletakkan mesin kunci perahu milik Frank. Tiba-tiba memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu Frank diam-diam menyelinap ke kantor Nilo, untuk mengambil kuncinya kembali. Saat Frank membongkar brankas milik Tuan Nilo, Lily datang mengetuk pintu. Frank pun menjawabnya, kalau dirinya sedang sibuk, kemudian Lily mengatakan kalau dirinya banyak uang, untuk menyewa perahu. Frank langsung membukakan pintunya, lalu mempersilahkan Lily masuk ke dalam ruangan. Lily memperlihatkan sebuah peta hutan Amazon, dan mengungkapkan tujuannya yaitu ingin melakukan perjalanan menyusuri sungai, untuk mencari air mata bulan. Frank pun sedikit heran, jika tujuan Lily hanyalah mitos dan tak pernah ada yang bisa mengunjungi Lagrimas de Cristal. Lalu Lily melihat sebuah obeng di brankas, yang berarti Frank baru saja mencoba membuka brankasnya. Lebih kerennya, Lily mengeluarkan keahliannya, untuk membantu Frank untuk membukakan brankasnya, dan akhirnya Frank pun mendapatkan kunci mesinnya kembali. Kemudian adegan beralih ke Lily dan Frank, yang sedang membicarakan biaya yang harus ia dikeluarkan dalam perjalanan mencari mata air bulan. Namun saat ini juga, datanglah McGregor dengan membawa Tuan Nilo yang asli, mengetahui dibohongi Frank. Lily pun kesal, Frank sempat melihat mata panas suci, yang dijadikan kalung oleh Lily. Frank seperti tak asing lagi dengan benda langka tersebut. Frank kemudian terlibat perdebatan dengan Nilo dan Lily. Di saat ini juga, datanglah seekor jaguar yang membuat semua orang panik. Frank lalu berkelahi dengan jaguar itu. Kemudian, Frank berhasil mengusir jaguar dari sana, dengan melemparkan sepotong daging keluar melalui jendela, membuat semua orang senang karena Frank berhasil mengusir jaguar itu. Melihat keahlian Frank, Lily dan McGregor untuk menjadikan Frank sebagai pemandu ekspedisinya. Frank membawa Lily dan McGregor. Frank kemudian memasang mesin perahunya dan muncullah jaguar yang sebelumnya bertengkar dengan Frank. Ternyata jaguar itu peliharaan Frank bernama Proxima. Dan kejadian sebelumnya memang rencana Frank untuk menarik perhatian Lily. Adegan beralih ke Lily dan McGregor yang sedang mengemasi barangnya. Lily diculik oleh sekelompok pria yang disewa oleh Joachim. Frank membuang muatan yang dibawa McGregor. Frank menganggap itu semua tidak perlu dibawa. Anak buah datang untuk mengejar Frank, kemudian Frank pun langsung menyalakan mesinnya, kemudian pergi menjauh dari sana. Frank meminta McGregor untuk menjaga perahunya, sementara Frank akan pergi ke pasar untuk mencari Lily. Dengan keahliannya, Lily yang berada di dalam kandang, berhasil membuka pintu kandang, menggunakan pita besi. Lalu ia terlibat perkelahian dengan sekelompok pria tersebut. Saat itu juga datang Frank untuk membantu Lily. Frank berenang ke perahu, sementara Lily tidak bisa, karena Lily tidak bisa berenang. Akhirnya ia memakai Flying Fox barang untuk sampai ke perahu. Mereka menuju ke pelabuhan lainnya untuk menjemput Lily yang jatuh di sana. Frank dan McGregor pun menepi untuk menjemput Lily. Adegan beralih ke Joachim. Ia mendapatkan kabar kalau Lily tidak bisa ditangkap. Kapal selam Joachim putuskan untuk muncul ke permukaan, dan menyerang Lily. Joachim kemudian menembakkan senjatanya ke arah perahu Frank, yang membuat mesin perahu itu mati. Karena di depan ada tikungan, Frank gunakan tali jangkar untuk membuat perahunya berputar. Setelah berhasil, Frank kembali menyalakan mesinnya, dan mulai melaju menjauhi kota Porto. Akan tetapi, Joachim kembali melepaskan torpedo ke arah perahu Frank. Kemudian, Frank langsung menambah kecepatannya, dan sengaja menabrakkan perahunya ke bangunan, untuk menghindari torpedo. Akhirnya, mereka pun berhasil menghindari torpedo.
Sedangkan kapal Joachim, tiba-tiba tersangkut jangkar yang buat kapal selamnya berbelok, lalu menabrak dermaga dan menghancurkan semua perahu milik Nilo. Di perjalanan, Frank menghabiskan waktunya bersama Lily dan McGregor. Mereka bertemu dengan lumba-lumba pink, yang memiliki mitos di mana jika seorang menatap matanya, maka orang tersebut akan terus mendapat mimpi buruk. Setelah itu, Lily menunjukkan kamera gambar berjalan kepada Frank. Adegan beralih ke Joachim, yang merasa kesal. Karena gagal menangkap Lily, Joachim menyimpulkan kalau Lily pasti sedang mencari air mata bulan. Joachim teringat tentang legenda Aguirre, dan berpikir kalau hanya Aguirre yang tahu tentang keberadaan air mata bulan. Joachim pun berencana untuk mencari keberadaan Aguirre, yang diyakini masih hidup di dalam hutan. Karena memang menurut legenda, mereka tak bisa mati. Kembali ke Frank, ia berdebat dengan Lily. Lily merasa jalan yang ia lalui ini, tidak menuju ke Lagrimas de Cristal. Frank bilang bahwa dia lewat sini, karena jalan sebenarnya terdapat air terjun, sehingga membuat perahu tidak bisa ke sana. Sore menuju malam harinya, Frank berburu ikan piranha agar mereka tidak mati kelaparan. Diketahui bahwa muatan McGregor yang berisi makanan, telah dibuang Frank pada saat di pelabuhan. Frank dan Lily berbincang, Lily mengatakan bahwa ia bertekad untuk mencari pohon ajaib. Karena ia berniat untuk menyembuhkan banyak orang. Kemudian, Proxima datang menakuti McGregor dan Lily. Kemudian, Lily merasa tak percaya lagi terhadap Frank. Kejadian sebelumnya adalah rencana Frank yang dibuat dirinya sendiri. Hal tersebut tentunya membuat Lily kesal kepada Frank. Adegan beralih ke Joachim dan anak buahnya, yang berhasil menemukan sebuah goa bawah tanah. Di mana Aguirre dan pasukannya dipenjara di sana. Dan benar saja, Joachim menemukan 4 patung yang diduga Aguirre dan pasukannya. Konon katanya, mereka akan terbebas dari penjara, jika diteteskan air sungai Amazon. Joachim pun meneteskan air sungai ke patung Aguirre, dan kemudian muncullah ular dari patung Aguirre. Joachim lalu mengatakan kepada ular tersebut, kalau mereka bekerja sama untuk menemukan air mata suci. Akhirnya Aguirre setuju, lalu Joachim membuka saluran air sungai untuk membasahi patung Aguirre dan pasukannya. Yang pada akhirnya, mereka pun terbebas dari penjara. Pagi harinya, kelompok Frank sampai di perairan yang memiliki arus deras. Arus tersebut kemudian membawa perahu mereka ke lintasan sungai yang berbahaya. Untungnya dengan kekuatan penuh dari perahu Frank, membuat mereka berhasil melawan arus sungai dan kembali ke jalur sungai yang aman. Kemudian sampai di wilayah Ucayali, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Frank dan McGregor terlihat sedang memotong beberapa kayu, untuk dijadikan bahan bakar mesin. Di dalam perahu, Lily dengan sengaja masuk ke ruangan pribadi Frank. Lalu Lily menemukan beberapa gambar mobil impian Frank. Lily juga menemukan sebuah buku, beserta peta yang sama dengan milik Lily. Hal tersebut membuat Lily curiga. Setelah Frank kembali ke perahu, Lily menuduh Frank mencari air mata bulan. Frank pun menjelaskan, kalau dulu ia memang mencari mata air bulan. Namun, karena tak kunjung menemukannya, Frank berhenti mencari air mata suci tersebut. Saat melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba mereka ditembak obat bius oleh suku asli hutan Amazon. Setelah tersadar dari bius, mereka mendapati kalau mereka dibawa oleh suku asli ke tempat tinggalnya, yang berada di atas pohon besar. Kemudian, mereka dihadapkan kepada kepala suku di sana. Frank mencoba berbicara menggunakan bahasa mereka, serta memberitahu kalau mereka memiliki mata panah suci. Kepala suku pun kemudian meminta Frank untuk memberikan mata panah tersebut. Akan tetapi Lily menolak, lalu melepaskan ikatannya, dan bersiap untuk menyerang para suku. Salah satu anggota suku kemudian mendekati Lily, lalu membuka topengnya dan terungkap kalau sebenarnya ia kenal dengan Frank. Ternyata, mengetahui kalau dirinya ditipu oleh Frank, Lily pun marah, lalu mukul Frank. Setelah itu, anggota suku lainnya menerjemahkan ukiran yang ada di mata panah suci.
tetesan air mata bulan, dan pohon ajaib terletak di tepat di bawah bulan. Dan untuk menumbuhkan bunganya, mereka harus memperbaiki hati yang patah di lokasi Water of Stone, yang berada di jantung ular. Lily pun langsung membuka petanya, dan menemukan sebuah titik yang bergambar kepala ular, sedang menggigit ekornya. Dan untuk sampai di lokasi tersebut, mereka memakan waktu tepat 2 atau 3 hari dari sekarang. Karena saat itulah, bulan sedang menangis. Di saat semuanya istirahat, Aguirre dan anak buahnya datang. Frank yang masih terjaga, langsung bangunkan Lily untuk membawanya pergi dari sana. Akan tetapi, Aguirre dan satu rekannya muncul lalu menyerang mereka. Dengan sigap, Frank menyerang balik dan kemudian mencoba untuk melarikan diri bersama Lily. Mereka berayun ke seberang dahan pohon, akan tetapi kaki Frank tak cukup untuk menahan mereka. Yang membuat mereka kembali lagi ke tempat asal, dan akhirnya Frank, Lily, dan suku pedalaman terpaksa melawan kelompok Aguirre. Beberapa suku pedalaman gugur dalam penyerangan tersebut. Aguirre juga berhasil mengambil mata panah Lily. Frank tak tinggal diam, ia langsung bertarung dengan Aguirre untuk merebut mata panahnya kembali. Namun sayangnya, Frank terkena tusukan dari Aguirre. Saat ini juga Frank berhasil merebut mata panahnya, lalu melemparkannya kepada Lily. Setelah itu, ia jatuh ke bawah sungai. McGregor kemudian bawa Lily dan anggota pedalaman ke perahu kecil. Lalu menjatuhkannya, saat perahu menghantam tanah, kaki Geger patah. Pada akhirnya, anggota pedalaman itu menyuruh Lily untuk cepat-cepat pergi dari sungai, sementara dirinya akan menjaga McGregor. Lily pun langsung berlari menjauhi sungai, ia langsung dikejar oleh kelompok Aguirre. Di saat Aguirre hampir menangkap Lily, mereka langsung ditarik oleh akar pepohonan dan mengembalikannya lagi ke tepi sungai. Setelah itu, mereka berunding dan menyimpulkan kalau air mata bulan bisa melepaskan mereka dari kutukan, mereka juga sudah muak seperti ini. Kemudian si Madu melepaskan beberapa lebah untuk memberitahu Joachim. Pagi harinya, Lily bertemu kembali dengan McGregor. Ia juga berhasil menemukan Frank, yang ternyata masih hidup. Dengan belati masih menancap di dadanya, mengetahui hal tersebut Frank pun cerita kepada Lily, bahwa dirinya hampir berusia 400 tahun. Dan memiliki nama asli Francisco Lopez, ia juga mengaku sebagai kelompok dalam perjalanan Aguirre. Kemudian meminta Lily, untuk mencabut belatinya. Setelah itu, Lily ingin melanjutkan misinya untuk mencari air mata suci. Karena kaki McGregor patah, ia tak memungkinkan untuk ikut mencari air mata suci. Di sisi lain, beberapa lebah milik salah satu konkuistador datang menemui Joachim. Untuk memberitahunya, kalau mereka sudah menemukan mata panahnya. Kemudian menunjukkan lokasinya kepada Joachim. Adegan membawa kita kembali ke Frank, di mana Frank ini menceritakan masa lalunya kepada Lily. Dulu ayah Frank adalah tentara bayaran, yang melindungi ayah Aguirre. Saat ayah Frank meninggal, Frank diasuh oleh ayah Aguirre. Pada tahun 1556, putri dari Aguirre jatuh sakit, dan susah untuk disembuhkan. Mereka pun melakukan perjalanan untuk mencari air mata suci, hingga akhirnya kapal mereka karam. Dan ternyata Frank-lah yang membuat peta yang sangat akurat. Serta satu persatu pasukan Aguirre tewas di dalam hutan, hal itu tak membuat Aguirre putus asa. Sehingga pada akhirnya, suku pedalaman menyelamatkan Aguirre menggunakan air mata bulan. Selama beberapa hari bersama suku pedalaman, Aguirre tak sabar serta meminta kepala suku untuk memberikannya mata panah suci. Agar ia bisa mengambil air mata bulannya sendiri, namun kepala suku menolaknya. Parahnya Aguirre pun marah, lalu menyerang semua penduduk suku pedalaman. Frank yang masih memiliki hati baik, membantu putri kepala suku, untuk menyembunyikan mata panah tersebut. Dengan kondisi yang sekarat kepala suku berdoa, dan mengutuk Aguirre. Sampai akhirnya pasukan Aguirre lenyap di telan hutan Amazon. Setelah bertahun-tahun menemukan Frank, Aguirre pun berkelahi dengannya. Lalu, Frank menjebak pasukan Aguirre.
Frank membuat jebakan untuk mengikat konkuistador ke dalam goa yang jauh dari air. Frank pun berhasil membuat Aguirre beserta pasukannya terjebak menjadi patung di dalam goa. Selama berabad-abad, Frank mendirikan kota terdekat dan bertemu banyak orang. Bosan gak mati-mati, Frank pun membuat sebuah kapal yang dinamakan Aquila, untuk kembali mencari air mata bulan. Karena hal itulah, yang bisa melepaskan kutukan dari suku pedalaman. Namun sayangnya, Frank tak menemukannya yang pada akhirnya, Frank milih menjalani hari-harinya di perahu yang ia bangun. Adegan beralih ke trader, yang terlihat sedang mengantarkan MacGregor ke Porto Velho. Namun saat di perjalanan, mereka disergap kapal selam Joachim. Trader langsung meninggalkan MacGregor, Joachim membawa MacGregor ke dalam kapal, dan memaksanya untuk membawanya ke lokasi Lily berada. Keesokan harinya, Frank dan Lily sampai di lokasi. Mereka juga menemukan Water of Stone, yang ada di bawah permukaan sungai. Frank kemudian berenang ke dasar dan mendapati kalau ingin membuka Water of Stone, ia harus menarik tombol di sana. Dengan terpaksa Lily pun memberanikan diri berenang ke dalam sungai. Di saat Lily hampir kehabisan oksigen, ia berhasil menarik batang itu. Kemudian air mulai surut, lalu Frank menyadarkan Lily. Kemudian, Lily berencana mengembalikan kelopak bunga untuk Frank, agar Frank ini bisa hidup normal dengan menjalani hidup seperti orang pada umumnya. Lily mengajak Frank untuk pergi ke London, namun Frank menolaknya. Saat itu juga, keduanya terkejut saat melihat kapal selam Joachim tiba-tiba keluar dari dalam sungai. Setelah itu Joachim dan pasukannya menyerbu Frank, Joachim meminta mata panah suci ke Lily. Pasukan Joachim meminta Frank untuk menjalankan kapalnya masuk ke dalam goa. Mereka terkagum-kagum saat melihat pohon mati besar, dan Joachim kemudian menyuruh Frank dan Lily untuk menghidupkan kembali air mata suci dengan mata panah yang ia miliki. Namun sebelum itu, Lily meminta kesepakatan untuk memetik satu kelopak bunga, dan Lily akan menembak Frank. Saat keduanya memasangkan mata panah, tak terjadi reaksi apapun. Frank ingat kalau untuk menghidupkan pohon ini, mereka harus memperbaiki hati yang patah. Frank berpikir balik, dan langsung mematahkan mata panah tersebut. Ternyata di dalam ada sebuah permata berwarna merah, mereka langsung memasangkan kedua bendanya. Dan seketika pohon berubah menjadi hidup serta mengeluarkan kelopak indahnya. Lily langsung menembak Frank, sehingga membuat Frank tercebur ke sungai. Di saat Joachim dan Lily menuju ke atas pohon, Frank kembali bangkit lalu menyerang beberapa pasukan Joachim, bersama Proxima. Namun salah satu pasukan Joachim menembakkan pistolnya, membuat Joachim mengetahui keberadaan Frank. Saat itu juga, Lily langsung naik ke atas untuk secepat mengambil salah satu kelopak bunga, sebelum sinar rembulan menghilang menjauhi lubang goa. Lily berhasil memetik salah kelopak pohon tersebut. Kemudian batang pohon yang ditempati Lily patah, Joachim mencoba untuk merebut bunga itu. Akan tetapi, batang pohon yang ada di atasnya roboh, kemudian tak sengaja Lily melepas bunga itu dari tangannya. Untungnya Frank mengejar bunga tersebut, dan berhasil menangkapnya. Di waktu yang sama para konkuistador datang, dan menyerang Joachim, karena ia lupa dengan janjinya. Setelah itu, Lily dikejar oleh Aguirre. Kemudian Aguirre yang mengetahui kelopak bunga ada pada Frank, mereka pun memilih untuk mengejar Frank. Frank kemudian memberikannya bunga kelopak kepada MacGregor secara diam-diam. Lalu ia langsung pergi menuju ke pintu goa, untuk menabrakkan kapalnya, serta agar saluran air tutup yang nantinya bakal membuat para konkuistador terpenjara lagi menjadi patung termasuk Frank itu sendiri. Di saat Frank sedang dikejar konkuistador, Joachim datang untuk balas dendam, kemudian MacGregor memukul Joachim hingga membuat ia tewas tertimpa batu. Di saat Frank terpojokan, Aguirre membuka kain dan ternyata kelopak tidak ada di Frank. Setelah menabrakkan kapalnya, air langsung surut dan mereka tertarik ke dinding, lalu berubah menjadi patung. Lily dan MacGregor datang ke mereka, dan sangat sedih, melihat Frank menjadi patung. Kemudian Lily meletakkan kelopak bunga satu-satunya ke mulut Frank,
dan berharap Frank bisa terlepas sendiri kutukannya. Akan tetapi saat ditunggu-tunggu tak terjadi apa-apa, keduanya pun memilih untuk pergi, sedangkan Proxima terus memandangi Frank. Di saat itu juga, patung Frank mulai retak, akhirnya Frank terbebas dari penjara, serta terlepas dari kutukan. Frank kemudian dipeluk oleh Lily, serta McGregor. Kemudian, mereka kembali ke Porto Velho. Adegan beralih ke London, di mana McGregor bilang ke para anggota di sana, akan petualangannya untuk menemukan air mata bulan. Para society pun sekarang percaya, dan ingin mendanai ekspedisi kedua untuk mengambil air mata bulan. Akan tetapi, McGregor menolak hal itu dan memilih untuk pergi. Sementara di luar, Lily sedang mengajari Frank untuk menyetir mobil beserta Proxima di sana. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Jungle Cruise. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.